Soalnya, ya kan? Itu lebih menyakitkan loh, ya kan? Anda ada di situ, tapi orang nggak dianggap, begitu memberikan jawaban misalnya tidak diterima. Tapi karena kemudian mereka mengusirnya, bahkan mereka keluar dari sidang, ya kan? Akibatnya orang bertanya, pasti ada sesuatu. Sesuatu apa kita tidak tahu. Lalu ada yang mengkaitkan dengan, wah ini karena kawan-kawan mereka ditangkap di KPK, atau barangkali ada sesuatu hal yang mereka sembunyikan, kan seperti itu. Menurut saya ini soal strategi. Bahwa apakah karena itu dendam, wallahu alam kita tidak tahu persis. Apakah ada agenda sebalik itu kita tidak tahu persis. Tapi dengan cara yang mereka seperti itu, satu adalah itu kerugian bagi DPR secara menyeluruh. Dan itu keuntungan bagi KPK secara menyeluruh. Seperti tadi hasil survei dari Kompas KPK justru 28-29 Januari beda betul, tingkat kepercayaan kepada KPK itu 19,9 terhadap DPR cuma 2,7%. Jadi kan jauh sekali. Apalagi dengan pengusiran gini. Tetapi, ini harus tetapi juga kita pada sisi lain, saya kok yakin sebagian publik juga bertanya-tanya terus ya. Oke, dalam kasus cek pelawat ini rombongan besar kan sudah ditangkap nih. Tetapi kok yang memberi belum. Nah ini cepat atau lambat, atau malah harusnya kita pakai cepat atau cepat, jangan lambat lagi. Secepat-cepatnya, Pak. Ya, secepat-cepatnya. Benar Pak, sebenarnya KPK harus mampu menyentuh pemberi cek. Walaupun kita tahu pada saat yang sama kan berembus terutama di media sosial sosial internet, Facebook dan lain, bahwa yang akan ditangkap ini atau yang akan ditahan ini misalnya itu memiliki 1001 rahasia. Jadi kalau dia dipegang bisa nyanyi soal senturi dan lain sebagainya begitu ya. Tapi menurut saya dengan tingkat kepercayaan yang masih sangat tinggi ya bagi lembaga negara, KPK masih tertinggi ini, mestinya KPK harus bisa bergerak cepat juga. Karena kalau tidak, orang pelan-pelan bisa melihat, oh ya benar juga ya, mereka marah. Yang nerima ditangkepin semua. Saya salah satu memberikan apresiasi kepada Pak Fahmi Idris ya, yang menemui KPK dan kemudian setelah keluar menyatakan bahwa dari informasi yang diterima oleh Pak Fahmi Idris, Mbak Nunun itu sebenarnya tidak sakit seperti yang digambarkan gitu. Artinya masih bisa berdialog, bisa diundang apa semua. Nah, kan selalu orang bertanya, di mana Mbak Nunun? Dan bagaimana keterkaitan Mbak Nunun kan gitu. Menurut saya ini harus diselesaikan gitu. Belum tentu beliau bersalah, ya kan? Tapi kan harus diselesaikan gitu. Harus jelas posisi seperti apa gitu. Kan itu. Ini kan aneh. Ada orang yang ditangkap kena menyuap, kena menerima suap. Tapi yang pemberi suap tidak diketahui siapa. Kan ini kan jadi pertanyaan besar terus-menerus gitu. Baik, kalau dari kasus kemarin itu saya tuh yang bertanya adalah apa iya parlemen bisa bertindak seperti penyidik hukum gitu kan ya? Mereka tidak menganggap adanya dipunering, ingin menolak gitu kan? Apakah mereka bisa bersikap seperti apa hukum, Mas Teguh mungkin? DPR, saya pikir fungsinya memang sebagai lembaga yudisial nggak punya kewenangan untuk menyidik secara hukum, tapi nanti dia akan melimpahkan kan ya untuk soal ini. Tapi lagi-lagi kembali ke KPK, kita kenal KPK sebagai sosok yang berkuasa, yang berwibawa lah, yang powerful. Tapi sejak proses ini berjalan pemeriksaan, kita nggak pernah memang melihat upaya yang serius dari KPK untuk menghadirkan pemberi suap. Memang belum tentu juga dia bersalah, tapi kalau kita lihat betapa powerfulnya seorang lembaga KPK yang bisa menangkap anggota DPR ketika dia lagi sakit pun, mestinya hal yang sama bisa dilakukan terhadap diindikasi memberi suap ya? Ya, indikasi memberi suap. Ataukah memang ya lagi-lagi kalau dihadirkan pernah kan beberapa kali kecuali Nunun ya yang kecuali Nunun yang sama sekali memang dihadirkan. Oke, jadi bisa dikatakan apakah parlemen masih bisa dipercaya? Kalau sementara kan paling tidak ini. Tapi melihat popularitasnya semakin menurun ya. Jadi waktu Jakarta Lawyers Club kemarin itu kan saya ikut diundang, ada banyak yang lain. Pembicaraan akhirnya berputar-putar pada soal deponering ini. Ada yang mengatakan ini bukan deponering tapi deponering. Lah, saya sih ada yang mengatakan ini kalau di deponering selesai kasusnya ditutup termasuk Pak Karni Ilyas. Tapi yang lain mengatakan enggak, kalau dikesampingkan artinya cuma dikesampingkan. Ya, kasusnya masih ada, cuma kasus ini di samping deh, gitu. Mau di samping di belakang deh, tapi tetap kasusnya masih ada. Nah, tapi logika waktu penolakan tuh nggak bisa seperti itu. Kalau Anda mengatakan deponering itu ditolak secara kolektif,
berarti dia tetap tersangka kan? Iya. Nah dulu waktu tersangka Anda panggil, Anda ajak ngomong. Iya, Sekarang kenapa kok? begitu dipeneringnya Anda tolak, yang berarti tetap tersangka nggak diajak ngomong. Saya Bisa nggak dikatakan ini nggak Bang, inkonsistensi Oh iya, kalau di itu DPR. jelas, konsisten. Kenapa mereka melakukan hal ini? Dulu bahkan ya? berapa di antara, mohon maaf, berapa teman-teman di DPR itu bahkan setuju dipenuhi ring. Benar. Kan aneh Kan jadi begitu. pertanyaan lagi ya. Saya tuh nggak berani mengatakan saya nggak kaya dengan parlemen begitu kan ya, tapi Oh, iya. beberapa minggu sebelumnya kita juga membahas apakah memang diperlukan kehadiran parlemen yang luar biasa terlibat dalam sebuah masalah hukum, mengingat peristiwa-peristiwa sebelumnya kan gitu. Tapi kita break dulu. Kita break dulu, bahas, kita ya. akan kembali saat lagi.